Emang senyum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aikun Renjansyah dengan NIM 21.83.0696 dari kelas Cyber 2. Ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum 5 tentang beberapa serangan pada OSI layer. Di sini saya sudah membuat laporan dan tinggal menjelaskan saja. Saya bacakan laporan hasil praktikum sistem pertahanan jaringan. Jadwal praktikum hari Selasa jam 1:20 sampai jam 3 pada pertemuan kelima tentang serangan OSI layer. Jenis serangan pada tiap layer OSI atau OSI layer. Dari yang pertama diurutkan yaitu yang pertama adalah application. Contoh serangannya adalah EKS, yaitu serangan cross-site scripting adalah jenis injeksi di mana skrip berbahaya disuntikan ke situs web yang tidak berbahaya dan terpercaya. Serangan ini terjadi ketika penyerang menggunakan aplikasi web untuk mengirim kode berbahaya, umumnya dalam bentuk skrip sisi browser dan ke pengguna akhir yang berbeda. Yang kedua, yang B, click injection. Adalah serangan yang menipu pengguna untuk mengklik elemen halaman web yang tidak terlihat atau menyamar sebagai elemen lain. Ini dapat menyebabkan pengguna tanpa disadari mengunduh malware dan mengunjungi halaman web berbahaya. Yang kedua adalah presentation. Untuk contoh serangannya adalah SSL hijacking, dikenal sebagai pembajakan coki, adalah eksploitasi sesi yang valid dengan mendapatkan akses tidak sah ke informasi kunci atau sesi ID. Dalam prosesnya, ketika penggunaan mencoba masuk ke aplikasi web, server menetapkan coki jarak jauh sementara di browser klien untuk mengautentikasi sesi. Hal ini memungkinkan server jauh untuk mengingat status login klien. Untuk mengeksekusi pembajakan sesi, peretas perlu mengetahui informasi ID sesi klien. B. Unicode Vulnerability. Serangan tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi kelemahan dalam mekanisme decoding yang diterapkan pada aplikasi saat decoding format data Unicode. Penyerangan dapat menggunakan teknik ini untuk mengkodekan karakter tertentu dalam URL untuk melewati filter aplikasi, sehingga mengakses sumber daya terbatas di server web atau memaksa penjelajahan ke halaman yang dilindungi. Yang ketiga adalah session layer. Contoh serangannya adalah DNS poisoning atau yang biasa disebut dengan keracunan DNS. Adalah teknik peretasan yang memanipulasi kerentanan yang diketahui dalam sistem nama domain atau DNS. Setelah selesai, peretas dapat mengalihkan lalu lintas dari satu situs ke versi palsu, dan penularannya bisa menyebabkan karena cara kerja DNS. B. Session hijacking. Serangan pembajakan sesi terdiri dari eksploitasi mekanisme kontrol sesi web yang biasanya dikelola untuk token sesi. Karena komunikasi HTTP menggunakan banyak koneksi TCP yang berbeda, server web memerlukan metode untuk mengenali koneksi setiap pengguna. Token sesi biasanya terdiri dari string dengan lebar variabel dan dapat digunakan dengan cara yang berbeda, seperti di URL, di header permintaan HTTP sebagai cookie, di bagian lain dari header permintaan HTTP atau belum di badan permintaan HTTP. Yang keempat, transport layer. Contoh serangannya yaitu A. TCP hijacking. Tujuan dari pembajakan sesi TCP adalah untuk membuat keadaan di mana klien dan server tidak dapat bertukar data. Memungkinkan dia untuk memalsukan paket yang dapat diterima untuk kedua ujungnya, yang meniru paket sebenarnya. Dengan demikian, penyerang dapat menguasai sesi. B. UDP flooding adalah jenis serangan penolakan layanan di mana sejumlah besar paket user datagram protokol atau UDP dikirim ke server yang ditargetkan dengan tujuan melebihi kemampuan perangkat untuk memproses dan merespon. Firewall yang melindungi server yang ditargetkan juga dapat habis karena banjir UDP, yang mengakibatkan penolakan layanan terhadap lalu lintas yang sah. Yang kelima, network layer. Tentu serangannya yaitu Smurf attack. Adalah serangan penolakan layanan distribusi di mana sejumlah besar paket Internet Control Message Protocol atau yang kita sebut ICMP dengan IP sumber palsu korban yang dituju disiarkan ke jaringan komputer menggunakan alamat siaran IP. Sebagian besar perangkat di jaringan akan secara default merespon ini dengan mengirim balasan ke alamat IP sumber. Jika jumlah mesin di jaringan yang menerima dan menangkap paket ini sangat besar,
komputer korban akan dibanjiri lalu lintas. Ini dapat memperlambat komputer korban ke titik di mana tidak mungkin untuk bekerja. B. Routing attack. Routing attack adalah serangan terhadap optim atau partisipasi penyedia layanan internet dalam sistem yang mendukung web, misalnya blockchain. Yang keenam, data link layer. Contoh serangannya yaitu ARP poisoning. Dalam jaringan komputer, spoofing ARP atau yang kita sebut ARP poisoning adalah teknik di mana penyerangan mengirim pesan address resolution protocol atau ARP ke jaringan area lokal. Umumnya tujuannya adalah untuk mengaitkan alamat MAC penyerang dengan alamat IP dari host lain, seperti gateway default yang menyebabkan lalu lintas apapun yang dimasukkan untuk alamat IP tersebut dikirim ke penyerang. B. VLAN hopping. VLAN hopping adalah metode menyerang sumber daya jaringan VLAN dengan mengirimkan paket ke port yang biasanya tidak dapat diakses dari sistem akhir. Tujuan utama dari bentuk serangan ini adalah mendapatkan akses ke VLAN lain di jaringan yang sama. Yang ketujuh, physical layer. Contoh serangannya yaitu memanipulasi alat fisik secara langsung, yaitu dengan merusak alat fisik secara langsung, contoh memotong kabelan. B. Stealing data atau mencuri data. Malware mencuri data adalah ancaman web yang menghilangkan informasi pribadi dan hak milik korban dengan tujuan memonetasi data yang dicuri melalui pengguna langsung. Jadi langsung dari penggunanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.